EVOS bangkit dari kekalahannya atau bahkan Bigetron akan memendamkan EVOS ke dasar klasemen. FPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lead. Mantap. Yes, ini dia. Untuk match of the day kita di game yang pertama, EVOS Glory yang sedang mengejar poin dan Bigetron Alpha yang sedang mempertahankan posisi mereka pastinya. Dan kembali lagi melihat potensial di arah early game. Cukup besar potensi untuk Bigetron Alpha ketika mereka memang ngebawain sosok Roger ya di arah gold lane-nya berbanding dengan Lunov yang butuh waktu, butuh item juga untuk bisa memberikan dari segi damage. Ya, apalagi untuk sebelum level 4 ya, Lunov kan lumayan vulnerable lah. Dia bisa ditangkap, dia bisa dipunish juga, kecuali memang sudah punya Brilliant of Order. Dan di bagian topnya, ya ini dia, masih damai antara Eman, saling freeze lane satu sama lain. Dan Dreams seakan-akan sudah akan mencoba untuk membantu Narco. Iya. Oke, jadi kita lihat di mana Dreams mencoba untuk membuat jauh lagi Super Ken. Dan nampaknya kondisi kali ini tidak bisa karena lihat Moreno berhasil ngolongin tarikan dari bot. Iron Hooking lagi dari seorang Dreams itu agak cukup menyeramkan ya, karena Dreams ingat salah satu player dari Franco yang sangat-sangat menyeramkan. Ya, belum support tapi buat ini full buat Franco-nya. Gak bakal terlalu tanky, bakal lebih banyak bermain di dalam push. Iya, bakal lebih berhati-hati juga pastinya memang untuk targeting instant elimination sih dengan 12 damage yang mereka bawakan, tapi itu lumayan terasa sih untuk Natsu ya, karena emang akhirnya harus lebih berhati-hati, dia nggak bisa seagresif biasanya ketika ngelihat adanya posisi Franco di sana. Iya, posisi yang offside itu bisa mengerikan untuk seorang Eman, ditambah lagi posisi yang offside. Itu Eman itu bisa dimakan sama Van kapanpun, karena ini Nolan, balik lagi jangan lupa Nolan early pressure, Julian juga early pressure, itu semuanya sangat kuat di dalam early game. Ya, dengan ke sisi X-Feeling pun gak kalah menarik ya, adanya Mobius versus Terizla. Dan memang kalau kita ngomong dari segi damage, Terizla ini cukup mengerikan sih di arah early game. Dan akan ditentukan juga ketika perebutan turtle sudah mulai dibuka oleh Van. Perebutan turtle, mereka bersama dengan Super Ken, tapi depan sana Van dengan retribution yang berhasil mendapatkan turtle pertama. Zoning out yang sangat baik dilakukan oleh seorang Fluffy. Bahwa Fluffy harus sekaratul maut berada di arah bottom lane dan pilih untuk pulang lebih dahulu, tapi setidaknya zoning out terhadap seorang Super Ken sangat berarti karena satu turtle di early game menentukan segalanya juga. Pengorbanan yang worth it banget sih pada akhirnya. Wah, ini dia Nevin. Kali ini bangkit Nevin. Percaya Age. Percaya Age. Percaya juga proses. Dan tentunya 2-0 untuk 5 caster yang bertugas. What happened Omawa? Wow, ya. Jelasnya satu suara ya kalau melihat bagaimana perform dari EVOS Glory sendiri yang belum terlihat. Memang masuk ke dalam sisi positif dan bahkan dengan tren mereka yang masih loss sampai dengan sejauh ini. Ya. Dan tapi balik lagi kalau kita ngomongin ke arah gamenya ya, ini debut pick juga. Ada dua hero, ada Puvius di tangan Super Luke, ada Bane juga di tangan dari seorang Super Ken. Jadinya menarik nih. Mungkin gak diduga juga pastinya oleh teman dari Mas Glory, tapi sekarang ini Chelsea. Oke, ini Chelsea telah dikeluarkan. Lihat di arah bottom lane. Lihat telah dikeluarkan, tapi Super Luke nampaknya untuk selamatkan. First Cloud, all in. Super Luke gak bisa bertahan, membuat para pasukan dari tim Bigetron mereka kehilangan First Cloud-nya. Ya, secara kuantitas emang timbang cukup jauh ya. Kalau kita lihat 3 berbanding 1. Cuma ngebahas juga nih, debut pick dari EVOS Glory ada 2 di sana. Debut pick yang ada di mid lane dan juga di arah jungler. Iya, kalau Van ya karena baru main juga ya. Jadi jelas ini semua pick dia adalah debut misalnya. Kalau dipakai untuk game yang pertama. Tapi ya itu all in yang bagus banget di Battle. Eman, surprise di depan sana. Telah dikeluarkan. Buat dirinya selamat, membuat para pasukan dari tim EVOS gagal menangkap sosok dari serigala berbulu robot. Ya, sayangnya dari Trios juga belum berhasil ya untuk ngedapetin satu tarikan maut. Dan memang belum ada pelatihan juga yang ready tangan dari seorang Trios. Karena tadi baru dibilang di bagian bottom lane. Dan itu cukup worth it sih untuk dapetin 1 poin eliminasi. Namun, melihat karakter turtle yang terbuka. Kalau tadi sih Super Ken gagal ya. Tapi kali ini, seperti areanya udah mulai dikuasai. Akan utama mereka mendengar seorang Fluffy. Dimana kenangan Netherlands sudah keluar, membuat para pasukan dari tim EVOS masih bertahan. Tapi nampaknya kalau tim 5 versus 5 ini gak akan baik untuk mereka. Karena mereka sudah tidak memiliki dari Netherwell. Natsko dengan bonus yang mereka miliki, mananya nggak akan cukup untuk nge-burst plus dengan sustain di depan sana. Lihat Natsko dibuka, out of billion, tapi Frozen for nothing malah membalikan kebalikan dan mereka kehilangan kill juga Moreno Fluffy bersama kawan-kawan. Pertukarannya 3 berbanding dengan 2. Ini membuat tim dari EVOS mencoba untuk mendapatkan
mendapatkan satu buah turtle. Super Luke masih melebih. Eman menzoning out Van supaya tidak ada pergerakan menuju ke arah turtle yang pertama. Sudah didapatkan EVOS, jangan sampai turtle yang kedua didapatkan EVOS juga. Iya ya, tapi ini mahal banget sih 3 pemain termasuk ada Super Ken loh yang jadi korban dari Bigetron Alpha dan ini akan membuat dari Van lebih unggul dari segi levelingnya Om. Oke. Dan juga dia bisa untuk menciptakan ya peluang apalagi dengan burst damage untuk Nolan juga. Dan ini lebih menghindari untuk Turtle karena melihat tadi gagal untuk bisa dimainkan EVOS. Kita melihat bagian positioning dari Van juga masih berada di posisi yang cukup jauh. Oke, T5 di depan sana. Lakukan mencoba untuk di zoning out oleh Sosasar Super Luke. Tapi nampaknya EVOS tidak akan kenal diam, Nevin. Ya, mereka bakal coba untuk paksa lebih dalam lagi dan Super Ken-nya masih bebas sih jadi masalah. Super Ken yang dapat ada power retribution. Di tangan Super Ken mereka kehilangan juga Flavi. Flanking coba dilakukan oleh Saravan. Target mereka implosion. Implosion dari Ki yang ternyata tidak bergerak seorang Van. Dan nampaknya di sana Eman is coming. Target yang dikeluarkan menuju ke arah seorang Natko masih bisa dihindari dengan ada Order Brilliance. Flanking yang dilakukan oleh para pasukan dari tim EVOS. Van udah bagus banget tapi ternyata Ki lebih aware dan implosionnya menutup jalan dari seorang Van. Iya, dan keadaan langsung berbalik drastis menurut gue. 1.500 dari segi gold dan leveling dari Van yang justru langsung tertinggal begitu saja. Bikin apa? Seakan-akan hanya menunggu momentum yang tepat sedari awal. Dan Nolan memang sulit masuk ke dalam ya. Selama masih ada implosion yang dipegang. Ini Nolan jelas nggak bisa mendekat sama sekali dan terlalu dalam dari posisi dari Van untuk bisa mengeksekusi pemain-pemain BTR. 4 pemain bakal coba untuk mendekat ke arah seorang Ki. Tapi ini Tigreal dan dari segi damage output pun masih sangat minim yang dimiliki oleh EVOS Glory. Cuma aku melihat harapan sih di tangan Natko 212 dari segi KDA mungkin akan membuat dia lebih cepat dapetin item Om. Ya, Oke, Super Luke lihat di sana dia nggak kenal takut Om Wawa. Lihat dia hajar terus dan bahkan kondisinya kali ini Super Ken tertarik kembali. Kita pada cover. Kakinya masih terlalu jauh. Cover from Super Ken. Tapi nampaknya Super Ken tidak bisa selamat. Terlalu banyak all-in para pasukan dari tim EVOS. Mereka terperangkap. Natko Order Brilliance power defensive membuat para pasukan dari tim EVOS tidak terjadi kehilangan satupun. Tidak terkendali kali ini tim di tangan Bigetron dan malah tidak terdeteksi permainan dari EVOS. Ya, nah itu dia masalahnya ada di Natko sih untuk sekarang. Output damage yang dia berikan akhirnya menumbangkan langsung ke arah Super Ken dan ini memberikan kesempatan lagi buat Van bisa luasa ngedapetin monster jungle-nya. Tapi semua itu juga akan dibuktikan lagi oleh kedua belah jungler kita ketika masuk ke arah turtle yang ketiga. Ya, catatannya jelas ya. Ini level yang unggul juga untuk Super Ken. Oh, Fast farming yang bisa dilakukan untuk Bane juga. Salah satu fighter yang memang cepat selain daripada Alpha. ya ada yang prediction yang lagi-lagi cukup tipis juga. Bigetron Alpha masih unggul sedikit. Tapi balik lagi ngelihat Super Ken yang bebas seperti ini, kemungkinan besar memang turtle akan jatuh ke tangan Bigetron Alpha. Oke, Fluffy di depan sana. Tapi yang harus mereka pikirkan adalah turtle yang sudah dimakan kedua kalinya oleh seorang Super Ken. Menandakan kalau goblin mereka lebih kuat. tapi Luke di sana masih bertahan dengan sangat kuat. Zoning out yang dilakukan supaya memberikan Eman space biar top lane. Apa ya, ini Super Luke udah bergalak banget sih Om. Betul, kayak dia udah pede juga ya, apalagi ini Povius bisa lompat, Hah? bisa nge-distract, dan waktu dia melompat juga kan kadang-kadang ada skill yang bisa miss kalau targeting skill. Apa ngejaran? Mau coba Oh nonton? my god, mereka mencoba invasi jungle dari tim EVOS. Zoning outnya tapi gagal karena mereka terlalu terdistraksi dengan adanya Dreams di sana. Distraksi yang dilakukan berhasil membuat buying time untuk sosok seorang Van dapetin karena powerful buff ya. Karena ingat, ngomongin Nolan gak pakai powerful buff itu dia akan lumpuh sekali. Betul. Jadi cukup berbahaya ya. Dan memang untuk posisi dari Dreamsnya tadi cukup menguntungkan buat EVOS Glory. Cuma masalahnya sekarang mereka tetap harus menghadapi pengejaran dari Bigetron Alpha yang sudah mulai mendekat ke arah outer turret di bagian bottom lane. Oh, cara bottom lane, target mereka kayaknya menuju ke arah turret deh. Mereka akan coba gunduli sedikit demi sedikit lebih dahulu dan mereka nggak mau terlalu engage karena mereka sadar. Super Luke memaksa Natko dari sana mengeluarkan Our Brilliance dari Ki. Maka coba untuk flanking yang gagal dilakukan karena deny rotasi yang dilakukan Dreams itu sudah berhasil. Ya, dan ini cukup sulit untuk bisa memirror apa yang dilakukan Van. Oke, tapi nampaknya implosion dari Ki masih coba ditahan. Di fight dengan Ned Ram yang telah dikeluarkan oleh para pasukan tim EVOS. Nampaknya di sana Dreams gak akan ke jalan untuk pulang. Lapi, satu-satunya orang yang bisa bertahan dengan cukup lama, tapi tampaknya kali ini berbeda. Flicker pun harus mereka keluarkan untuk bisa menyelamatkan diri mereka. Terlalu sakit dengan gold, hanya berbeda 2000 saja. Tapi lihat levelnya berbeda juga. Ya, cukup yakinkan ya untuk perbedaan levelingnya juga. Dan EVOS Glory, mereka udah mulai dipukul
mencoba mundur perlahan tapi pasti dan agak susah untuk keluar dari tempat persembunyian mereka. Lord, selanjutnya kemungkinan besar memang bakal ada di tangan di Geron Alpha, tapi ngeliat dulu untuk V-Void karena Fluffy. Oke, Fluffy dibuka, tapi kayaknya terlalu dini. Dan akhirnya Natsuko melakukan following up, dan sayang sekali Natsuko cuma bisa melihat kawan yang tumpah di depan sana. Fluffy nampaknya agak sedikit terburu-buru. Ya, posisinya nggak terlalu bagus, tapi karena Mantap! Chris masih mendapatkan super look. Karena body hal yang mereka miliki sama-sama EXP lane yang tidak ada. ya, untuk ketiga kalinya Super Look harus take down. Woi, Raje Boy, di mana adalah salah satu sosok punggawa dari Bigetron Alpha, dan lihat sabar kali ini. Raje Boy, selamat datang di MPL Indonesia Extremer. Dan buat kalian semua jangan lupa juga untuk kunjungi official streamer MPL Lady yaitu Raje Boy. Mendukung sang mantan kah ini berarti judulnya? Iya dong, dan bakal lihat. Betul. Coba belek dada aku, pasti isinya ada logo Bigetron. Coba. Welcome guys, cute. Terima kasih Raja Boy sudah mampir di sini. Tapi yang datang ke channelnya Raja Boy itu biasanya kalau sore kan MPL suka ada ini, tapi telat pelatihan. Explosion membalikan kembali ke arah 3 dari serkayanya. Tampaknya di sana Luke mencoba untuk melakukan inisiasi kembali dan Super Cat. Dia bisa terlalu sakit karena saat dipendung mereka banget gila seorang Chris. Tapi Carry dari Fan sudah terlihat terdeteksi di sana. Surprise! Fan terdeteksi, Super Cat gak boleh sembarangan masuk ke dalam sana karena mereka bisa melakukan outplay. Tapi dengan adanya Evan, Lekan Bang, serigala berbulu robot. Tapi kita dapat dalam dirinya dan membuat mereka free terhadap Lord. Hanya misalkan 2 player saja untuk EVOS Glory dan berarti kesempatan besar untuk Bigetron Alpha mendapatkan objektif selanjutnya. Apakah ini masih mampu di hold Om Awa? Kayaknya enggak sih ya kalau buat Lord yang pertama ini, karena terlalu sedikit pemain-pemain dari EVOS untuk bisa mendekat, dan itu dia langsung di zoning oleh Soal tinggal terus secara low, ditambah begitu saja masalah pikal terjadi terhadap seorang Cloud9 yang pasifnya makin hilang sedikit demi sedikit. Terlalu powerful, nggak bisa mengandalkan damage dari Fan saja. Ini benar-benar power dari Natsuko sangat dibutuhkan sih. Betul. Gak ada lagi Om yang bisa kasih damage. Karena untuk Fan sendiri dia bisa di stop dengan Secret Hammer atau kalau bukan Implosion juga. Iya. Jadi emang efek stopping yang dimiliki oleh Bigetron Alpha juga udah langsung menjawab nih semua keresahan yang mereka miliki. Dan sekarang dengan Lord yang sudah hadir di bagian bottom lane, apa yang harus dilakukan oleh EVOS Glory? Wow, ini mereka harus bisa bertahan dulu sih. Mungkin mereka seperti tadi ya, ambil satu dan coba buat tahan tim fightnya waktu 4 lawan 5. Ya, dan Dreams bakal punya peranan yang cukup penting. Sudah mulai keluar dari tempat persembunyiannya. Explosion! Berhasil mendapatkan 2 di depan sana bagi pengelola gila seorang Chris. Bersama dengan Fluffy dan lagi ini Siat membuat perempuan Ibot bisa teamfight. Di dalam belakang Natsuko bersama dengan seorang Cloud9 cuma bisa mundur ke belakang, mundur ke mendadak. Dan fokus menuju ke arah pistol dan kabel yang kemudian terjadi 12 menit. Di depan sana Super Look kembali mencoba untuk melakukan koreng-koreng dulu, Ghost. Karena Look ke bottom lane dengan sangat bebas, tidak ada penjaga sama sekali.